Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akademia dan sahabat kebaikan dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Dalam video ini saya menyampaikan mengenai konsep komunikasi pelayanan ya, dari kata komunikasi dan pelayanan. Mudah-mudahan pemaparan ini berguna bagi Anda yang akan melakukan atau sedang melakukan atau berencana untuk segera melakukan penelitian, baik dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, yang perlu kita pahami dulu adalah pemahaman mengenai komunikasi. Katakanlah komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan ya, dari source atau sumber menggunakan media tertentu, kemudian ditujukan kepada komunikan atau halayak tertentu dengan harapan tertentu ya. Itu adalah pemahaman komunikasi berdasarkan unsur-unsurnya atau berdasarkan komponen-komponennya. Kemudian juga yang dimaksud dengan pelayanan itu apa? Ya, misalnya di sini saya mengutip bahwa pelayanan merupakan setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau untuk melayani pelanggan. Demikianlah ya. Jadi perlu ada sintesa pemahaman dari konsep komunikasi dan pelayanan, sehingga berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan menjadi sebuah konsep namanya komunikasi pelayanan. Berarti mengacu kepada penjelasan tadi, komunikasi pelayanan adalah suatu proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh pihak pelayan, katakanlah dalam hal ini customer service begitu, kepada customer atau pelanggan atau nasabah atau konsumen ya, untuk memuaskan pelayanan atau untuk memuaskan harapan atau keinginan dari customer atau konsumen. Nah, berarti di situ nanti yang Anda teliti bisa dari sisi komunikatornya, kemudian juga dari sisi media yang digunakan, kemudian juga bisa dilihat dari sisi pesan ya, terutama dari sisi pesan. Maaf ya, terutama dari sisi pesan ini sangat penting untuk dianalisis karena akan berkenaan dengan konteks upaya untuk memberikan pelayanan terbaik dan seterusnya. Termasuk juga alangkah baiknya untuk Anda teliti dari sisi efek yang diharapkan ya. Jadi kalau Anda mau meneliti mengenai kualitas pelayanan, itu dapat menggunakan salah satunya kualitas pelayanan yang disampaikan oleh Hardiansyah, yang mengatakan bahwa ada 5 dimensi. Pertama yang disebut dengan responsiveness atau ketanggapan, yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat atau responsif dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. Upayakan tanggapan yang kita berikan itu merupakan tanggapan terbaik dengan harapan konsumen atau nasabah merasa puas. Nah, dari sisi komunikasi kita dapat meninjaunya dari sisi pesan-pesan seperti apa yang disampaikan oleh customer service, oleh penjual berkenaan dengan pelayanan yang ini. Kita juga dapat melakukan verifikasi dengan bertanya kepada pelanggan atau konsumen atau nasabah berkenaan dengan seperti apa ya tanggapan atau responsiveness yang ditunjukkan oleh pihak customer service terhadap mereka. Kemudian dimensi yang kedua terkait dengan kualitas pelayanan yang disebut dengan reliability atau keandalan ya, yaitu kemampuan perusahaan atau suatu organisasi untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya ya. Makanya nih ya, jadi dalam konteks ini ketika Anda melakukan sebuah penelitian, yang harus diperhatikan adalah konteks isi pesannya. Apakah pesan-pesan yang disampaikan oleh customer service itu sesuai dengan katakanlah slogan, moto ya, atau sesuatu yang menjadi spirit dari pelayanan yang disampaikan oleh pihak perusahaan. Nah, semua itu bisa kita cermati dari konteks isi pesan yang disampaikan oleh pihak customer service, pihak penjual ya, kepada pelanggan atau customer atau konsumen. Dan kita juga hendaknya bertanya kepada pihak konsumen atau pelanggan
berkenaan dengan reliability ini atau berkenaan dengan keandalan ini. Apakah memang pihak perusahaan sudah memberikan pelayanan sesuai dengan yang mereka janjikan atau tidak. Nah, semua itu tentu kita bisa mewawancarainya sekaligus menganalisis pesan-pesannya. Kemudian dimensi ketiga dari kualitas pelayanan yaitu assurance atau jaminan atau kepastian, ya. Bagaimana terkait dengan jaminan yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada konsumen, kepada nasabah, terkait dengan produk yang mereka beli, terkait dengan jasa yang mereka gunakan, dan seterusnya. Kita juga bisa bertanya kepada konsumen, apakah misalnya janji-janji yang disampaikan perusahaan itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kemudian dimensi keempat dari kualitas pelayanan yaitu empati atau memberikan perhatian yang tulus, atau bagaimana customer service ini bisa menempatkan dirinya seperti yang dirasakan atau yang diinginkan oleh konsumen atau oleh pelanggan. Tentu karena ini kita bicara mengenai kajian komunikasi, maka analisis terhadap pesan yang disampaikan itu menjadi sangat penting untuk kita cermati berkenaan dengan konteks empati ini. Apakah memang pesan-pesan yang disampaikan, baik pesan secara verbal dalam konteks secara lisan begitu maupun non-verbal melalui sikap, tindakan, atau perilaku yang ditunjukkan pihak perusahaan, itu sesuai dengan harapan atau keinginan dari konsumen atau tidak. Kemudian dimensi kelima dari kualitas pelayanan itu tangible, ya, atau bukti fisik atau adanya bukti fisik, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh jasa. Jadi ini menunjukkan bahwa kegiatan terkait dengan konteks kualitas pelayanan itu bisa dibuktikan secara fisik, ya, bukan hanya terkait dengan konteks komunikasi, kemudian berkenaan dengan bagaimana proses pemesanan barang misalnya dilakukan dan seterusnya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana dukungan fisik terkait dengan upaya untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada pihak konsumen atau kepada pihak pelanggan itu bisa dipertanggungjawabkan. Bukti fisik itu misalnya ya terkait dengan produknya, keberadaan tokonya, atau keberadaan kantornya, ya, dan seterusnya. Kelima dimensi ini terkait dengan kualitas pelayanan itu dapat dianalisa, ya. Secara umum kita dapat menganalisanya dari sisi komunikator, dalam hal ini customer service-nya, kemudian isi pesannya, isi pesan yang terkait dengan 5 dimensi tadi, gitu ya. Kemudian juga berkenaan dengan penggunaan media, ya, media apa saja yang dapat digunakan dalam konteks untuk meningkatkan kualitas pelayanan ini. Kemudian juga bisa kita identifikasi mengenai siapa yang menjadi konsumennya, ya. Konsumen ini terutama adalah orang-orang yang memang membutuhkan produk atau jasa yang ditawarkan, dan juga yang paling penting adalah dari sisi seperti apa efek yang diharapkan oleh pihak customer service, oleh perusahaan, atau seperti apa efek yang terjadi pada diri pelanggan atau customer. Semua itu nanti bisa mencerminkan apakah kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan itu mengarah kepada pelayanan yang baik atau kurang baik. Dalam memahami komunikasi pelayanan ini dapat ditinjau dari sisi komunikatornya atau siapa yang memberikan pelayanannya, kemudian dari sisi pesan-pesan seperti apa yang terkait dengan upaya untuk memberikan pelayanan kepada konsumen atau nasabah atau customer, kemudian media yang digunakan seperti apa, kemudian juga siapa yang menjadi konsumennya atau nasabahnya atau customernya, kemudian efek yang diharapkan seperti apa,
dan bagaimana dengan efek yang terjadi pada diri konsumen atau customer atau pembeli. Nah, semua itu bisa kita ketahui dari analisis pesan, hasil wawancara kita dengan pihak perusahaan, dengan pihak customer service, juga dengan pihak konsumen. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.